Rumah susun Rawa Bebek adalah salah satu tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk warga yang terdampak penggusuran kawasan pasar ikan Penjaringan. Sayangnya, banyak keluhan yang dirasakan oleh warga ketika menghuni rumah susun sewa milik pemerintah DKI ini. Selain kondisi air yang tidak layak konsumsi, Rusun Rawa Bebek ternyata tidak dipersiapkan untuk penghuni yang sudah berkeluarga. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya tempat yang layak untuk memasak. Kita ngerasa tempat masaknya seperti ini, Mas. Masa kita harus masak sambil ada jemuran di sini? Jadi model kayak kerangkeng apa ya? Iya. Nah, seperti itulah. Di sini ibu-ibu keluhannya seperti itu semua kok. Warga juga mengeluhkan lokasi Rusun Rawa Bebek yang jauh dari fasilitas umum. Salah satunya adalah ketersediaan transportasi massal. Banyak sih, Mas, kita ngantar anak sekolah harus bolak-balik dari sana ke sini. Itu kan ngeluarin ongkos lumayan banyak, Mas. Itu buat ongkos bolak-balik doang. Namanya saya ibu rumah tangga, saya harus perlu yang ini, perlu yang itu, segala macam kita harus banyak pengeluaran. Biasanya di sono kita enak, ke pasar tinggal jalan, ya kan? Sekarang harus naik ojek, pakai ongkos. Ngantar anak sekolah pakai ongkos. Untuk mengatasi masalah transportasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan bus Transjakarta untuk warga rusun secara gratis. Namun ternyata fasilitas ini belum mampu memberi pelayanan maksimal bagi semua warga penghuni rusun. Buat saya kurang juga, soalnya kita dari sini nggak langsung nyampe ke tempat. Iya, kartu cuma satu. Harusnya dapat satu orang tuh satu, jadi kita enak. Kalau yang punya motor satu, Mas, yang satu dibawa kerja, anak sekolah kita bingung mau nganternya, ya kan? Ini cuma hanya satu doang. Warga Rusun Rawa Bebek dilayani oleh bus Transjakarta yang beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Bus Transjakarta akan melayani rute menuju stasiun Cakung dan terminal Pulau Gebang. Rute inilah yang menjadi masalah bagi warga terdampak revitalisasi pasar ikan Penjaringan yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka harus membayar ongkos lebih mahal dari terminal Pulau Gebang menuju Penjaringan. Setiap orang harus mengeluarkan uang untuk transportasi sebesar Rp40.000 per harinya. Sebagian warga kawasan pasar ikan yang terdampak penggusuran tidak bersedia pindah ke rusun yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Mereka memilih untuk hidup di dalam kapal. Untuk mengetahui kehidupan warga di dalam kapal penangkap ikan, tim iNews Files menemui Joharia. Pasca penggusuran di kawasan pasar ikan Penjaringan, ibu 7 anak ini tinggal di kapal penangkap ikan. Joharia masih menuntut haknya atas bangunan rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Kan belum dikasih hak saya. Saya kan punya rumah, saya nggak mau ngambil rusun. Saya maunya kasih duit aja. Kan saya juga bangun tuh di dalam tuh. Rumah saya jual ikan asin. Beli tanahnya saya dulu 12 juta. Saya ngebangun habis 27 juta. Yang di dalam habis 29 juta. Rumah saya 2. Tapi saya nggak ngambil rusun. Maunya saya ganti uang. Bagi Joharia, tinggal di rusun ibarat mimpi buruk. Ibu yang bekerja serabutan ini sudah membayangkan sulitnya kehidupan yang akan dijalani saat berada di rumah vertikal yang disediakan oleh pemerintah DKI. Memang suruh pindah ke rumah rusun, tapi saya nggak mau. Katanya di rumah rusun airnya bau, terus kata rumahnya juga cuman sepetak, makanan di sono mahal. Katanya yang tinggal di rumah rusun itu khusus untuk yang punya gaji. Gitu. Kalau kita yang pekerja serabutan di sono nggak bisa tinggal, apa-apa mahal. Kata gas aja 21.000. Terus aqua yang kecil di sini 1.000, di sono 4.000. Es teh di sini yang jual 1.000, di sono katanya 2.000. Hidup semakin sulit bagi Joharia dan keluarganya. Bagaimana Joharia mampu bertahan dalam kerasnya hidup di atas kapal nelayan? Saksikan penelusuran tim iNews Files di segmen selanjutnya.
baru kerja 1, yang 2 baru sekolah, yang 1 kelas 3, yang 1 kelas 6 lagi UN. Bapaknya mah udah nggak kerja, nggak nyari duit, Nek. Bapaknya mah cuma bisanya makan bubur, tidur, sholat itu doang. Nggak pernah ngasih nafkah saya kalau saya nggak serabutan kerja. Tante jangan